Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Hari doa Sabtu pagi bersama-sama, Sabtu 7 Agustus 2021. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kiranya terus menyertai kehidupan kita yang mendatangkan kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari Sabtu ini, yakni 1 Tawarik pasal yang ke-7. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Sebelum kita merenungkan bagian pasal ini, kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan yang terus memelihara hidup kami sampai pagi hari ini. Kami boleh berdoa bersama-sama dan juga kami mau duduk dekat kaki-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi berkat dalam hidup kami. Mampukan untuk kami dapat mengerti, memahami apa yang Kau maksudkan, juga menolong kami untuk dapat terapkan dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga nama Tuhan dipuji, dimuliakan melalui penerapan firman Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu kejadian tragis dialami oleh keluarga Efraim di dalam bagian pasal ini. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, memang dijelaskan di dalam pasal yang ke-7 ini berkaitan mengenai keturunan yang lain ya. Sebab dikatakan suku-suku selebihnya. Kalau kemarin sudah belajar mengenai beberapa suku, nah ini ada suku-suku selebihnya. Kalau kita baca ini mulai dari anak-anak Izakar ialah Tola, Pua, ya, Yasub dan Simron dan seterusnya. Nah, kalau kita membaca keturunan-keturunan seperti ini, kita sungguh bersyukur betapa umat Allah yang terdahulu secara detail ingin memberikan kesaksian bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang sungguh luar biasa dan memberkati umat yang telah dipilihnya, walaupun kadang umat yang dipilihnya hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kita mau melihat janji setia Tuhan yang boleh dinyatakan dalam setiap kehidupan manusia, dan secara khusus umatnya yang memperoleh hukum-hukum Allah, yang mengalami penyertaan, yang diberikan tempat, ya, dan lain sebagainya, berkat-berkat yang diberikan oleh umat Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, saya bacakan di dalam ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Kita membaca secara khusus untuk keturunan Efraim ya. Ayat 20, keturunan Efraim ialah Sutelah, dan anak orang ini ialah Beret, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Elada, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Zabat, dan anak orang ini ialah Sutelah, kemudian Ezer dan Elat. Mereka dibunuh oleh orang-orang Gad yang lahir di negeri itu, sebab mereka pergi merampas ternak orang-orang itu. Efraim ayah mereka berkabung berhari-hari lamanya, sehingga saudara-saudaranya datang untuk menghibur dia. 23, sesudah itu ia bersetubuh dengan istrinya, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Beria, sebab malapetaka telah menimpa keluarganya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita membaca dari keturunan-keturunan yang dituliskan di dalam pasal 7 ini, ada satu kejadian tragis yang terjadi dari keluarga Efraim. Penyebabnya beberapa anak Efraim dibunuh oleh orang-orang Gad yang bersama-sama dengan mereka. Namun kesalahan ada pada anak-anak Efraim karena mereka merampas ternak orang-orang Gad. Kisah kriminal ini menghasilkan satu duka yang begitu dalam hati seorang Efraim. Tetapi Efraim tidak dapat berbuat apa-apa sebab memang kesalahan terletak pada anak-anaknya. Mungkin ia merasa bersalah karena tidak dapat mencegah pembunuhan tersebut.
Atau mungkin Efraim juga marah kepada orang-orang Gad tersebut, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa kecuali menyesali kejadian yang telah berlalu itu. Bila kita ditimpa malapetaka seperti Efraim dalam pasal ini, kita juga mungkin akan mengalami kedukaan yang teramat dalam. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau saat ini banyak orang yang berduka oleh karena kehilangan anggota keluarganya. Kalau saat ini banyak yang ditinggal anggota keluarga oleh karena COVID ataupun juga penyakit yang lain. Ya, kita bisa membayangkan betapa sedihnya Efraim yang begitu dalam, ya, duka yang begitu dalam oleh karena anak-anaknya dibunuh oleh orang Gad. Namun kita perhatikan di dalam teks ini, kita bersyukur Efraim tidak melakukan balas dendam, ya, yang sesungguhnya akan menambah derita yang teramat panjang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan dari kisah duka dari seorang Efraim yang kemudian Tuhan menggantikan anaknya yang telah dibunuh oleh orang Gad dengan seorang anak laki-laki yang lain, ya, yang diberi nama Beria, yang artinya malapetaka telah menimpa keluarganya, menunjukkan bahwa Allah datang memberikan jawaban, memberikan penghiburan kepada orang-orang yang dikasihinya ketika mereka mengalami kedukaan. Kalau kita perhatikan, Efraim menamakan anak yang dilahirkan dari istrinya itu adalah Beria, yang berarti, ada terjemahan Beria ini berarti tragedi. Walaupun di sini dijelaskan ayat yang ke-23, malapetaka telah menimpa keluarganya. Tapi juga ada yang menerjemahkan bahwa ini diterjemahkan sebagai tragedi. Atau juga yang menerjemahkan lain dengan terjemahan hadiah. Ya, Beria itu hadiah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, rasanya lebih enak kalau kita dengar kata hadiah, ya. Jadi di dalam kedukaan Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan pengganti anak yang membuat Efraim duka, dan anak itu diberi nama Beria yang artinya hadiah, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kita tidak luput dari yang namanya kesedihan dan kedukaan yang memungkinkan itu terjadi dan menimpa kita, dan memungkinkan juga kita tenggelam dalam jurang kesedihan seperti yang dialami oleh Efraim. Sepertinya kita tidak dapat berbuat apa-apa, ya. Kalau kita perhatikan dalam ayat ini, Allah datang memberikan kekuatan dan penghiburan. Karena memang sumber kekuatan dan penghiburan orang percaya hanyalah Tuhan. Kita bisa membayangkan betapa sedihnya Efraim. Kita bisa membayangkan betapa sedihnya orang yang kehilangan orang yang dikasihinya. Karena itu semua memerlukan penghiburan dan kekuatan yang sejatinya datangnya dari Tuhan Sang Pencipta. Bukan saja Dia memberi kekuatan dan penghiburan, Dia memberikan jawaban dalam setiap pergumulan, persoalan, ataupun kedukaan, kesedihan yang sedang dialami. Kesedihan atas kehilangan dua anak yang dikasihi, Tuhan gantikan dengan Beria, anak yang lain. Tuhan, Dia adalah Bapa bagi kita. Dan di dalam Tuhan kita melihat arti seorang bapa yang sebenarnya. Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Allah kita adalah Bapa yang hebat. Dia tidak pernah lalai melakukan tanggung jawab sebagai Bapa yang baik kepada anak-anaknya. Kalau Bapa di dunia mungkin seringkali banyak kesalahan karena memang Bapa di dunia adalah orang berdosa. Tetapi kita punya Bapa yang begitu mengasihi anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
kita seringkali mengatakan Tuhan kita, Bapa kami. Karena memang Dia adalah pelindung kita. Dia adalah pribadi yang menyertai kita dengan begitu baik dan mengasihi kita. Karena memang faktanya Dia adalah Bapa yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dari sekian banyak agama atau kepercayaan di dunia ini, hanya Yesus yang mengajarkan konsep bahwa Allah atau Tuhan adalah Bapa kita. Satu pengajaran yang jelas mungkin dianggap aneh. Kenapa menyebut Tuhan itu sebagai Bapa? Ya. Tetapi itulah satu gambaran kedekatan. Hubungan yang begitu dekat antara anak dan bapaknya. Seperti bapak di dunia saja pasti mengasihi anaknya. Kalau bapak yang normal ya. Karena ada juga bapak yang gak normal, anaknya tidak dikasihi. Sedemikian juga Bapa yang ada di sorga begitu mengasihi anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur atas firman Tuhan pada hari ini. Bahwa Tuhan yang sebut Bapa, Dia begitu mengasihi kita dan memberikan jawaban dalam setiap pergumulan, bahkan kegalauan, kesedihan, kedukaan, tepat pada waktunya. Karena itu janganlah kita berpaling kepada yang lain. Kita bersyukur kalau kita dimiliki oleh Tuhan yang kita sebut Bapa. Kalau Dia memiliki kita, maka bersyukur kita akan mengalami jaminan dalam kehidupan. Baik kehidupan yang akan datang, demikian juga pemeliharaan hidup di masa sekarang ketika kita berada di dunia ini. Karena itu jangan kita berpaling kepada yang lain. Berpeganglah pada Tuhan. Karena Dia sumber kekuatan untuk kita menjalani kehidupan ini yang seringkali mengalami kesenangan dan tidak sedikit juga mengalami kedukaan. Kita mau tetap bersandar kepada Tuhan, karena di dalam Dialah sumber kekuatan dan penghiburan. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur firman Tuhan hari ini. Bagaimana Tuhan menghiburkan Efraim. Tuhan menggantikan anak-anaknya yang telah tiada dengan pengganti yang baru sebagai hadiah kejutan yang Tuhan berikan kepada seorang Efraim. Kami percaya, kami pun menyembah Allah yang sama. Engkau Allah yang begitu memperhatikan. Engkau juga yang akan memberikan jawaban-jawaban dalam setiap pergumulan yang sedang kami hadapi. Karena itu kami tidak mau berpaling kepada yang lain. Sandaran kami hanyalah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur atas setiap firman yang boleh kami baca, sungguh menguatkan kami untuk senantiasa berserah, mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terlebih tak kala kami sedang mengalami kedukaan dan tantangan di dalam kehidupan. Dengan satu keyakinan bahwa Allah menyertai dan memberkati tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Inilah doa ucapan syukur kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.